Bab 917, Kartu Nama Su Feifei. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Seluruh area mati sunyi. Semua orang terkejut, termasuk Liu Lan dan Tuan Wang. Mereka semua menatap pedang di tangan Suke dengan takjub. Apa-apaan? Kapan orang ini mengeluarkan pedang ini? Aku tidak melihat pedang itu beberapa saat yang lalu. Apa cairan merah di atasnya? Darah. Dari mana darah itu berasal? Rintik. Suara tumpul yang diciptakan oleh sesuatu yang jatuh ke tanah terdengar. Para penonton beralih ke sumber suara ini tanpa sadar. Kemudian mereka semua membuka mata lebar-lebar saat pupil mereka berkontraksi dengan tiba-tiba. Wajah mereka penuh ketakutan. Tiba-tiba, pekikan aktris wanita bergema di seluruh area. Saat berikutnya, semua orang berteriak ketakutan. Tang Bin terbunuh. Dia membunuh Tang Bin. Hubungi polisi dan lari. Daerah itu berantakan. Semua investor dan selebritas berbalik, mencoba lari ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka Suke akan memenggal kepala Tang Bin dengan pedangnya. Lebih buruk lagi, mereka sama sekali tidak melihat serangan Suke. Saat pedangnya muncul, Tang Bin sudah terbunuh. Ya Tuhan, Wu, yang baru saja dilempar oleh Suke, berlari dengan liar dan hampir pipis di celana. Tiba-tiba, dia merasa sangat beruntung karena dia hanya dilempar oleh Suke. Kamu, Tuan Wang tiba-tiba mengubah ekspresinya saat dia menatap Suke dengan kaget. Lalu dia berteriak keras, Daniu, kamu di mana? Datang ke sini dengan orang-orangmu segera. Dia meminta bantuan dari pengawalnya dengan panik. Dalam situasi yang berantakan ini, semua orang melarikan diri dengan liar ke segala arah. Diam, Suke mengerutkan kening dan berteriak, melambaikan tangannya. Ledakan. Awan api hijau yang megah menyembur tiba-tiba dan menjadi lautan api di langit-langit, yang melayang di atas kepala orang. Molten Green Lotus yang ganas membuat takut semua orang. Sepertinya nyala api akan membakar kehampaan. Atap hotel itu langsung hangus menjadi abu. Hotel itu tiba-tiba menjadi teras terbuka. Mereka yang membuat keributan akan dibunuh seketika, kata Suke dengan tenang. Suaranya acuh tak acuh, tetapi memekakkan telinga seperti guntur, yang bergema di otak semua orang. Seketika, seluruh area menjadi sunyi seperti kuburan. Semua orang menutupi mulut mereka dengan tangan gemetar dan tidak berani bergerak karena mereka hampir mati ketakutan. Apa itu? Bagaimana dia bisa menciptakan lautan api hanya dengan melambaikan tangannya? Langit-langit hotel terbakar dalam sekejap mata. Apakah dia memiliki kekuatan yang luar biasa? Atau apakah dia seorang surgawi? Berdiri di bawah lautan api, orang merasa rambut mereka hampir menguap tapi tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. Kegagalan. Tiba-tiba, seseorang jatuh ke tanah. Itu adalah Wu yang baru saja berlari dengan liar. Sikap larinya salah. Ketika Suke mengucapkan peringatannya, Wu baru saja mengangkat kakinya dan hendak lari. Kemudian dia merasa kaki penyangganya tidak mampu menopang tubuhnya yang gemuk. Jadi dia jatuh ke tanah. Sebelum orang sempat bereaksi, Suke melambaikan tangannya dan seutas api melesat ke arah Wu dengan cepat. Tidak. Wu membuka mulutnya lebar-lebar dan hendak berteriak. Namun, dia dibakar menjadi abu oleh nyala api pada saat berikutnya. Seketika, semua orang benar-benar terkejut. Mereka merasakan kedinginan di punggung mereka seolah-olah berada di gudang es. Pembunuhan tanpa ampun ini benar-benar menghancurkan mereka. Semua orang menutupi mulut mereka dengan tangan mereka erat-erat dan bahkan tidak berani bernapas dalam-dalam karena takut mereka akan berubah menjadi mayat atau abu jika mereka membuat keributan. Pada saat ini, pikiran Liu Lan dipenuhi teror dan kepanikan. Dia tidak pernah menyangka Suke akan begitu kuat dan kejam. Dia telah membunuh 2 orang dalam waktu singkat tanpa berkedip. Dia setenang dia baru saja membunuh 2 semut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka mengatakan dia tidak dibunuh tetapi menderita penyakit mental. Bagaimana dia bisa begitu kuat sekarang? Liu Lan. Suke menoleh ke Liu Lan dengan senyum di wajahnya. Sepertinya anak laki-laki yang cerah itu telah kembali. Liu Lan terkejut. Dia memandang Suke dengan ketakutan. Jangan gugup, saya hanya punya beberapa pertanyaan. Silakan duduk, kata Suke sambil duduk di kursi.
Liulan melambaikan tangannya dengan gugup. Tidak, apa yang ingin kamu ketahui? Saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Silahkan duduk, jangan takut, lupakan. Pertanyaan saya adalah bagaimana Anda bertemu dengan adik perempuan saya? Mengapa dia termasuk dalam daftar undangan universitas? Dan hari ini, kenapa dia belum datang ke universitas? Fei Fei tidak datang ke universitas. Mendengar itu, Liulan sedikit terkejut. Kemudian dia berkata dengan tergesa-gesa, saya bertemu dengannya di M-Nation 1 bulan yang lalu. Saya cukup terkejut saat itu. Sepertinya dia sedang terburu-buru. Jadi, kami tidak banyak bicara. Dia pergi setelah memberikan saya kartu namanya. Apa yang terjadi setelah itu? Suke bertanya. Setelah itu, saya kembali ke Huaxia. Beberapa hari yang lalu, saya menerima surat undangan universitas. Saya menemukan nama Inggrisnya di daftar. Jadi saya meneleponnya dan dia berkata dia akan menghadiri ulang tahun sekolah dan makan malam dengan saya. Setelah mengatakan itu, Liulan teringat sesuatu. Kemudian dia berkata dengan bingung, namun, dia mengatakan sesuatu yang aneh saat itu. Dia memintaku untuk membawa barang itu bersamaku. Sebelum saya sempat bertanya ada apa, dia menutup telepon. Ketika saya meneleponnya lagi, teleponnya telah dimatikan. Dia memintamu untuk membawa benda itu bersamamu? Mata Suke berbinar setelah mendengar itu. Lalu dia berkata dengan serius, di mana kartu nama yang dia berikan padamu? Saya ingin melihat-lihat. Kartu nama? Liulan sedikit tertegun. Kemudian dia menyadari apa yang sedang terjadi dan mulai mencari di dalam tas mewahnya dengan tergesa-gesa. Kata-kata Suke menyadarkannya. Dia tidak tahu mengapa Su Feifei memintanya untuk membawa barang itu bersamanya. Dia tidak mendapatkan apapun dari Su Feifei. Sekarang, dia menyadari hal yang dia terima dari Su Feifei adalah kartu nama. Mengerti? Setelah mencari beberapa saat, Liulan akhirnya menemukan kartu nama Su Feifei. Dia mengeluarkannya. Kartu nama ini sedikit lebih tebal dari biasanya. Tepi kartu dihiasi dengan beberapa platinum. Namun, itu masih kartu nama biasa, yang terbuat dari kertas berkualitas tinggi. Informasi yang tercetak di kartu nama juga cukup singkat, nama, nomor telepon, dan alamat lembaga penelitian biologi di negara M, serta jabatan, nama Tionghoa, dan nama Inggris Su Feifei. Setelah menerima kartu nama, Suke memeriksanya sebentar. Kemudian, dia mulai melipat kartu nama. Setelah melipat kartu nama 4 kali, itu berubah menjadi strip. Dekorasi platinum telah ditempatkan bersama. Apakah ini disk USB? Mata Liulan melebar karena terkejut. Lin Yuxi yang berdiri di samping mereka juga terkejut. Rupanya, dia tidak menyangka kartu nama bisa dilipat menjadi disk USB. Apakah kamu punya laptop? Suke bertanya. Liulan tercengang dengan pertanyaannya. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Dia datang ke sini untuk menghadiri pesta. Kenapa dia membawa laptop bersamanya? Wang, teriak Suke, meninggikan suaranya. Wang, siapa Wang? Orang-orang lain di daerah ini saling memandang dengan bingung. Tapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Suke melirik Tuan Wang yang tidak jauh dan berteriak, Wang, mafia Wang. Anda tidak ingin membalas saya? Di mana laptopmu? Bang. Seketika, Tuan Wang meringis. Ia tidak biasa diperlakukan seperti ini. Tapi dia tidak berani berteriak. Hatinya dipenuhi dengan keluhan. Dia biasa dipanggil Tuan Wang atau Saudara Wang oleh orang lain. Dia tidak berharap Suke memanggilnya Wang atau mafia Wang secara langsung. Orang-orang lain di daerah ini tidak bisa berkata-kata. Untungnya, Suke hanya meminta laptop. Jika dia meminta senjata Gatling, yang dapat menyemburkan kilatan moncong biru, Tuan Wang akan menangis di tempat. Tuan Wang menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan malu-malu, mohon tunggu sebentar, saya akan segera memberikannya kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia berlari menuju meja bar, yang tidak jauh darinya. Sebuah laptop diletakkan di atasnya. Tepat pada saat ini, suara Suke terdengar, ingat, saya ingin laptop yang dapat mengeluarkan kilatan moncong biru. Sebuah laptop yang dapat menyemburkan kilatan moncong biru? Kegagalan. Mendengar itu, Tuan Wang yang berlari ke depan langsung jatuh ke tanah. Orang-orang lain di daerah ini berkedut dengan gugup. Dia benar-benar akan mengolok-olok Tuan Wang.
Mengapa Anda tidak memintanya untuk membawakan Anda laptop yang dilengkapi dengan senjata Gatling? Kakak laki-laki, Tuan Wang langsung berteriak. Dia merangkak ke Suke dan membuat permohonan yang menyedihkan. Kakak, aku salah. Aku benar-benar salah. Mohon maafkan saya. Saya tidak pernah bisa menemukan laptop yang bisa menyemburkan kilatan moncong biru. Enyah, Suke mengusir Tuan Wang dan berkata dengan murung, apakah kamu buta? Kenapa kau memanggilku kakak? Aku bukan kakakmu. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke wajahnya dan berkata kepada para penonton, ayo, nilai sendiri, wajahku sangat tampan, bagaimana aku bisa menjadi kakak laki-lakinya? Apa aku benar-benar setua itu? Desir. Mata semua orang terbuka lebar. Rupanya, mereka tidak menyangka Suke akan mengatakan itu. Segera, mereka semua menganggukkan kepala dan menjawab secara mekanis, tidak, kamu sama sekali tidak tua. Kekek. Lin Yuxi tercengang. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia menutup mulutnya dengan tergesa-gesa dan berkata sambil menatap Suke, aku minta maaf. Dia tidak menyangka Suke bisa sangat lucu setelah membunuh orang. Tiba-tiba, Suke menjadi lebih akrab dengannya, seolah pria lucu yang selalu menghiburnya itu telah kembali. Suke tidak berkata apa-apa selain mulai menatap antarmuka sistem, duduk di kursinya. Dengan bantuan sistem, dia tidak membutuhkan laptop sama sekali. Namun, disk USB ini, yang disamarkan sebagai kartu nama, memiliki kata sandi. Dia membutuhkan puluhan detik untuk memecahkannya. Oleh karena itu, dia berusaha bersikap keras dan memukuli Tuan Wang sambil menghabiskan waktu. Sekarang, sistem telah memecahkan kata sandi. Dia menemukan informasi di disk USB adalah formula untuk jenis obat tertentu. Apa? Suke terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia adalah penyuling pil bintang 4. Jadi formulanya cukup mudah baginya. Obat ini bahkan tidak akan mencapai standar obat bintang 1 di dunia penggarap. Namun, itu sangat luar biasa di bumi. Jika orang akan minum obat ini untuk waktu yang lama, itu akan memperpanjang masa hidup mereka. Sepertinya gadis kecil ini dalam masalah. Suke menggelengkan kepalanya dan mendesah lega di dalam hatinya. Sepertinya dia sudah tahu apa yang terjadi pada Su Feifei. Semuanya disebabkan oleh formula ini. Perkembangan obat ini di bumi akan membawa keberuntungan besar bagi penemunya. Namun, Su Feifei telah mengeluarkan formula ini dan memberikannya kepada Liu Lan yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Itu berarti dia berada di bawah tekanan besar dan harus mencari seseorang yang dapat diandalkan untuk mengambil formula tersebut. Dan dia mungkin telah ditahan oleh orang-orang yang memandang rakus pada formula itu, yang mungkin menjadi alasan mengapa dia tidak muncul di universitas. Bagaimanapun, sangat mungkin Su Feifei masih hidup selama dia tidak memberikan formulanya. Dia harus aman sementara. Rintik. Suke menjentikkan jarinya dan memberi isyarat kepada Tuan Wang yang sedang berbaring di tanah tidak jauh dari situ. Wang, kemarilah. Anda memiliki waktu 10 menit untuk menyelidiki lembaga penelitian yang tercantum di kartu nama ini. Cari tahu siapa bosnya, serta lokasi bosnya saat ini. Oke. Tuan Wang, yang sedang berbaring di tanah, segera menjawab. Ketika Suke baru saja menendangnya, beberapa tulang rusuknya patah. Sekarang dia tidak bisa berdiri. Untungnya, pengawalnya cukup pintar. Mereka berlari dan mengangkatnya dari tanah. Penjaga lain mengeluarkan teleponnya dengan hormat dan meminta bawahannya untuk melakukan penyelidikan. Bocah cilik. Pada saat ini, Jiang Hongyan berjalan ke arah Suke dan bertanya dengan suara rendah, mengapa kamu tidak mendapatkan petunjuk arah dengan melempar sepatumu? Suke tercengang dengan kata-katanya. Rintik, dia menepuk dahinya tiba-tiba. Omong kosong, benar, saya juga bisa mendapatkan petunjuk arah dengan melempar sepatu saya. Saya lupa tentang ini karena saya sedang terburu-buru. Gadis kecil, kamu sangat pintar. Suke segera berdiri, kemudian dia melepas salah satu sepatunya dan melemparkannya sambil mengaktifkan Lucky Aura. Rintik. Sepatu itu mendarat di tanah dan mengarah ke tenggara. Oke, mari kita pergi. Setelah memastikan arahnya, Suke mengenakan sepatunya dan hendak pergi bersama Jiang Hongyan. Orang-orang lain di daerah ini benar-benar tercengang. Dapatkan arahan dengan melempar sepatu? Omong kosong, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini terlalu ceroboh.
Apakah Anda yakin dapat menemukan seseorang dengan cara ini? Oh, aku hampir melupakanmu. Saat ini, Suke, yang baru saja mengambil satu langkah, tiba-tiba berhenti. Dia melirik Tuan Wang dan berkata sambil tersenyum, "Hari ini, aku, Suke dari fraksi surga yang meledak, mengampuni nyawamu, karena aku berhati lembut. Jadi, dengarkan, mulai sekarang, Anda akan bertindak sebagai anjing Liulan dan membantunya menjadi superstar dalam waktu setengah tahun. Kalau tidak, aku akan membunuh setiap anggota keluargamu. Memahami?" Terkesiap. Semua orang tersentak ketakutan. Apakah Anda berhati lembut? Apakah Anda penyayang? Tidak ada yang akan mempercayaimu. Ya Pak, saya seekor anjing. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Anda dapat mengandalkan saya. Tuan Wang menjawab di tanah sambil menghela nafas lega di dalam hatinya pada saat yang bersamaan. Dia mengira dia pasti akan terbunuh seperti Wu dan Tang Bin hari ini. Dia tidak menyangka Suke akan mengampuni nyawanya karena Liulan. Dia sangat ingin berlari ke Liulan dan segera menjadi anjing setianya. Satu-satunya alasan adalah karena Liulan memiliki teman yang sangat kuat. Dia mengerti dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkan Suke. Bahkan pemerintah tidak bisa menyaingi dia. Jika dia bisa bergaul dengan orang seperti itu, dia akan sangat bangga seumur hidupnya. Kamu cukup bijaksana, Suke mencibir saat dia melompat ke langit. Suara mendesing. Kilatan petir pecah dan semua orang menutup mata mereka. Ketika mereka membuka mata lagi, Suke dan Jiang Hongyan telah menghilang. Setelah itu, lautan api hijau yang megah di atas kepala mereka juga menghilang. Semuanya terjadi dan selesai begitu cepat seolah-olah itu semua hanyalah ilusi. Namun, matahari terik di kepala mereka karena langit-langit telah terbakar habis. Ini mengingatkan mereka bahwa hal-hal itu benar-benar terjadi dan itu bukanlah ilusi. Pemilik, saya salah. Aku benar-benar salah. Mulutku sangat kotor barusan. Aku akan menamparkan wajahku sendiri. Tuan Wang berteriak saat ini. Dia merangkak ke Liulan dan mulai menamparkan wajahnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merawat luka di tubuhnya. Tidak diragukan lagi, hilangnya Suke dengan kilat menghancurkan kepercayaan diri terakhir Tuan Wang. Dia tahu dia tidak mampu menyinggung orang itu. Bahkan negara yang kuat seperti bangsa M tidak akan berani memprovokasi dia. Karena itu, dia didamaikan untuk bertindak sebagai seekor anjing. Banyak selebritas dan investor mulai memandang Wang dengan iri. Liulan benar-benar terpana. Dia tidak menyangka Suke akan memberinya hadiah sebesar itu sebelum kepergiannya. Seorang jagoan, yang biasa menguasai dunia hiburan, sedang berlutut di depannya dan memohon untuk menjadi anjingnya. Dalam waktu singkat, dia dikelilingi oleh orang-orang lainnya, yang berebut untuk memulai hubungan yang baik dengannya. Melihat ini, hati Lin Yuxi dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Tiba-tiba, dia merasa bahwa kekuatan Suke telah melampaui imajinasinya. Sebelum ini, dia tidak percaya seseorang bisa mengubah dunia sendirian. Tapi sekarang dia cukup yakin bahwa dunia ini akan diubah oleh Suke. Semua struktur dunia akan dihancurkan olehnya sendiri. Mungkin pria ini bisa menaklukkan bumi dalam satu hari. Saat ini, Suke dan Jiang Hongyan sedang dalam perjalanan untuk menemukan Su Feifei. Bumi adalah planet kecil. Kota-kota dipenuhi dengan bangunan padat. Ia harus mendapatkan petunjuk arah dengan sering melempar sepatunya, agar selalu mendapatkan arah yang benar. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk menemukan Su Feifei. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa mereka telah meninggalkan Huaxia dan mendarat di kota yang penuh dengan orang asing. Bangsa M. Suke memeriksa posisinya melalui ponselnya. Kemudian senyum dingin muncul di wajahnya. Beraninya kau menahan adik perempuanku? Mengapa orang-orang bangsa M begitu gemar mencari kematian? Suke telah membuat keributan di ibu kota hanya dalam satu hari. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mencegah rilis berita, meskipun beberapa orang ingin melakukan itu. Malam itu, berita tersebut dirilis oleh stasiun TV Huaxia. Dilaporkan bahwa pengadilan surgawi muncul di langit di atas ibu kota hari ini. Para ahli mengindikasikan bahwa itu bisa menjadi fata morgana paling spektakuler dalam milenium terakhir. Warga didesak untuk tetap tenang dan menghentikan spekulasi tanpa informasi.
Berita terbaru, kebakaran terjadi di pesta perayaan yang diselenggarakan oleh grup Wang di Hotel Tianjin hari ini, yang menewaskan 2 bintang aksi yang bermarga Wu dan Tang, dan itu juga melukai beberapa orang lainnya. Berita asing, Presiden M. Nashen mengatakan standar hidup M. Nashen adalah yang tertinggi di dunia. Standar kebahagiaan nasional bruto warga negara M telah mencapai 90%. Berita asing lainnya, restoran di kota-kota besar Air Nation diserang oleh banyak anjing bahkan beberapa serigala dalam beberapa hari terakhir. Warga ketakutan. Pemerintah Air Nation telah mengirim tim pengawas hewan profesional untuk menangkap anjing dan serigala. Namun, situasinya masih suram. Pecinta anjing mengutuk keras tindakan pemerintah Air Nation ini. Isu-isu ini juga dilaporkan di surat kabar dan majalah besar. Tontonan menakjubkan muncul di atas ibu kota hari ini. Meraj terbesar milenium terakhir. Apakah pengadilan surgawi ada? Semua berita itu terkait dengan apa yang telah dilakukan Suke. Namun, nama Suke tidak pernah disebutkan. Pada saat yang sama, di ruang bawah tanah Departemen Khusus Huaxia, para penyelidik bekerja sepanjang waktu. "Bagaimana kabarmu?" Seorang lelaki tua bertanya, mengerutkan kening. Seorang wanita muda berjaket kamuflase menjawab sambil memberi hormat, "Tuan, sebagian besar berita sudah terkendali sekarang. Namun, kami masih belum menemukan Suke. Sayang, saya khawatir ini akan menimbulkan masalah besar." Pria tua itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Saya pikir wanita itu hanya alien, tetapi saya tidak menyangka dia akan sangat mirip dengan makhluk surgawi yang dijelaskan dalam mitologi bangsa kita." Sekarang, Suke yang meninggal 6 tahun lalu juga muncul kembali. Dia juga memiliki seni surgawi. "Saya khawatir dunia ini akan segera kacau." Wanita muda berjaket kamuflase berkata dengan serius, "Petunjuk yang kita dapatkan sejauh ini hampir tidak cukup. Satu-satunya hal yang dapat kami konfirmasikan adalah bahwa nama peri Chang'e adalah Jiang Hongyan. Dia adalah kekasih Suke." Suke memblokade Gunung Tai saat Jiang Hongyan mendarat di bumi. Sepertinya dia tahu Jiang Hongyan akan mendarat di Gunung Tai lebih awal. "Oke, lanjutkan saja penyelidikanmu." Orang tua itu mengangguk dan berkata, "Ingat, otoritas yang lebih tinggi memerintahkan kita untuk menghindari konflik dengan mereka. Sementara kami melakukan penyelidikan ini, kami akan membantu mereka dengan segala cara yang diperlukan jika mereka dalam bahaya." "Ya Pak." Di kantor Perdana Menteri Negara R, sebuah konferensi sedang berlangsung. "Brengsek, mengapa Anda tidak menyingkirkan anjing-anjing yang mengganggu itu?" "Tuan, sepertinya anjing-anjing itu dipimpin oleh seorang raja anjing, yang telah menaklukkan semua serigala betina di sekitar sini. Itu telah membentuk kawanan serigala, yang sangat berbahaya. Kelompok pengontrol hewan tidak dapat melanjutkan pekerjaan mereka." Omong kosong, Anda adalah sekelompok idiot. Apakah Anda akan memaksa saya menggunakan tentara untuk menyingkirkan beberapa anjing? Aku akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Tuan, bagaimana kalau menawarkan hadiah, sehingga kita dapat memiliki tim pengontrol hewan terbaik di dunia yang bekerja untuk kita? Tawarkan hadiah di seluruh dunia? Ide bagus, lakukan saja. Ya Pak. Di pangkalan rahasia sebuah lembaga penelitian di negara M, beberapa orang berjas sedang duduk-duduk di ruang rapat. Seorang pria berambut pirang berkata dengan serius, sambil mengetuk meja dengan jarinya, "Apakah kamu tidak mendapat informasi darinya? Di mana formulanya?" "Tidak, wanita konyol dari Huaxia itu menolak memberitahu kami apapun." Otoritas yang lebih tinggi sudah mulai benar-benar menekan kami. Kami hanya memiliki 2 pilihan, kami bisa mendapatkan apa yang kami inginkan dari wanita itu atau kami dapat memulihkan data dari komputer. Jika kami gagal, kami semua akan dipenjara dalam waktu 1 bulan. Brengsek, mereka memanggang kita sampai mati. Kami tidak punya pilihan, Anda harus mengetahui kekuatan keluarga Rothschild dengan jelas. Bahkan pemilihan presiden dikendalikan oleh mereka. Omong kosong, keluarga ini bahkan bisa menutup langit dengan 1 tangan. Hehe, kamu juga bisa melakukan itu jika kakek buyutmu mengendalikan perang sipil dan kakekmu menghasilkan banyak uang dengan merencanakan Perang Dunia Kedua. Beberapa lamunan untukku. Ayo pergi dan lihat apakah Su Feifei setuju untuk mengatakan sesuatu. Brengsek, ini benar-benar menjengkelkan. Hari-hari ini, akomodasinya bahkan lebih baik dari kami.
Hehe, kamu juga bisa menikmati akomodasi yang lebih baik jika kamu cukup pintar untuk menyusun rumusnya. Lupakan, saya tidak ingin dipenjara di ruang bawah tanah sialan ini yang terkubur lebih dalam di bawah tanah daripada peti mati. Pada saat yang sama, Suke sedang berjalan di jalan kota baru bangsa M bersama Jiang Hongyan. Dia melepas topeng berkulit manusia dan memperlihatkan wajahnya. Setiap kali dia melewati sebuah blok, dia akan melemparkan sepatunya untuk mendapatkan petunjuk arah. Banyak orang yang lewat menatapnya dengan ekspresi aneh. Suke mengabaikan tatapan aneh itu sepenuhnya karena dia adalah orang nakal satu di dunia. Akhirnya, seorang polisi, yang tidak tahan melihat kesombongan Suke, berjalan dan menghentikan Suke dan Jiang Hongyan. Tuan, apakah ini seni pertunjukan Anda? Bisakah Anda berperilaku baik dan berhenti membodohi diri sendiri? Kata polisi itu dengan serius. Suke mencibir. Saya, Suke dari fraksi surga yang meledak, selalu melakukan semua yang ingin saya lakukan. Saya dalam suasana hati yang buruk hari ini. Tersesat dalam 3 detik, atau saya akan menghancurkan kota baru Anda dengan teratai yang berapi-api. Membekukan. Tunjukkan paspor Anda segera. Polisi itu memperingatkan Suke saat dia mengubah ekspresinya dan meletakkan tangannya di pistol di ikat pinggangnya. Suke tersenyum dan hendak membunuh polisi itu. Surgawi. Tiba-tiba, teriakan datang dari belakang. Suke berbalik dan terpana dengan apa yang dilihatnya. Pendatang baru itu adalah Evelyn dan Lucy yang dia temui di pulau tak berpenghuni. Mereka semua dibungkus dengan pakaian, kacamata hitam, dan topeng. Namun, Suke segera mengenali mereka melalui aura dan suara mereka. Maaf, Pak, dia adalah teman kita. Lucy berjalan ke arah polisi itu dan menjelaskan dengan baik sambil tersenyum, melepas topengnya. Polisi itu menjadi tenang dan mulai berbicara dengan Lucy. Pada saat yang sama, Evelyn dan seorang pria kulit hitam berjalan dan berkata, menatap Suke dengan heran, Tuan Celestial, apa yang membawamu ke tempat ini? Hebat, jika Anda dapat membantu kami, mungkin masalah kami dapat diselesaikan. Pria kulit hitam itu berkata dengan gembira. Aku terlalu sibuk untuk membantumu. Suke berbalik dan langsung pergi. Apakah kamu sedang bercanda? Octavine sedang sibuk mencari adik perempuannya sekarang. Masalahmu bukan urusanku. Tunggu, Tuan Surgawi, teriak Evelyn dengan tergesa-gesa saat dia menyusul Suke. Suke tidak berhenti dan terus berjalan maju bersama Jiang Hongyan. Lupakan saja, Evelyn, berhenti mengejarnya. Jika kita mengganggunya, kita akan mendapat masalah yang lebih besar. Pria kulit hitam itu menyeret Evelyn pergi, mengingatkannya dengan suara rendah. Tapi, kata Evelyn ragu-ragu, haruskah kita pergi seperti ini saja? Su Feifei masih di tangan mereka. Aku tidak bisa pergi begitu saja dengan cara ini. Suara mendesing. Suke berhenti seketika. Kemudian, dia berbalik karena terkejut. Telinganya sangat tajam sehingga dia tidak akan pernah melewatkan percakapan antara Evelyn dan pria kulit hitam ini. Su Feifei. Apakah Evelyn menyebut Su Feifei barusan? Omong kosong. Segera, dia berjalan mundur sambil berteriak, sebagai orang yang antusias, saya akan selalu membantu mereka yang kesulitan untuk melenyapkan kejahatan. Katakan saja bagaimana saya bisa membantu Anda. Sebelum itu, tolong jelaskan penampilan Su Feifei yang baru saja Anda sebutkan. Apa kau punya fotonya? Evelyn dan pria kulit hitam itu bingung. Su Feifei, apa kau punya fotonya? Suke mengulangi. Evelyn, menyadari dirinya sendiri, mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada Suke foto grup dirinya dan Su Feifei, meskipun dia tidak tahu mengapa Suke begitu penasaran dengan penampilan Su Feifei. Dalam foto tersebut, Suke menemukan foto seorang gadis cantik dari Huaxia yang sedang berdiri di samping Evelyn. Dia adalah seorang gadis cantik dengan rambut hitam pendek, kulit putih, dan fitur wajah halus. Feifei, senyum segera muncul di wajah Suke. Tidak diragukan lagi, gadis di foto itu adalah adik perempuannya yang telah lama hilang, Su Feifei. Berdiri di samping Suke, Jiang Hongyan juga melihat foto itu. Lalu dia berkata dengan senyum tipis, gadis yang imut? Celestial, apakah kamu kenal Su Feifei? Tanya Evelyn heran. Suke berkata dengan serius, menganggukkan kepalanya, dia adalah adik perempuanku.
Katakan padaku, di mana dia? Apa, Su Feifei adalah adik perempuanmu? Tuhanku! Kakak laki-laki Su Feifei adalah seorang surgawi. Evelyn dan pria kulit hitam itu membuka mulut lebar-lebar dan tidak bisa mempercayai telinga mereka. Besar, Feifei akan diselamatkan, seru Evelyn. Lalu dia berkata sambil menatap Suke dengan gembira, Tuan Su, tidak nyaman berbicara di sini. Ayo cari tempat yang aman dulu. Suke berkata, tidak, katakan saja padaku di sini. Saya tidak suka tindakan licik. Ah, tidak. Evelyn langsung menolak. Kemudian dia berkata dengan suara rendah setelah melihat sekeliling, Tuan Su, kita tidak bisa bicara di sini. Masalah ini terkait dengan keluarga Rothschild. Itu adalah kekuatan yang mengerikan, yang bahkan lebih kuat dari presiden.